menakar hakikat ilmu hening. Dulur-dulurku, tak ada pesta yang tak usai. Pesta kembang api meski dilarang, sepertinya kurang afdol tahun baru tanpa ada kembang api menggaduhkan langit dan semesta. Tidak hanya di daerah saya, mungkin terjadi di mana-mana di seluruh belahan dunia. Berhentinya pesta apapun bentuknya, setelahnya adalah jeda yang dinamakan hening. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, belajarlah untuk hening dan engkau akan mengetahui dirimu telah terlalu banyak bicara. Jadilah bijak dan engkau akan menyadari bahwa dirimu telah terlalu keras menghakimi orang lain. Begitu terkesan dan mendalami saat membaca dua bait kearifan kuno dari negeri Tiongkok ini, karena begitu pas dengan keadaan yang terjadi pada kita pada umumnya, dan khususnya diri saya sendiri. Bait yang pertama berbicara tentang belajar keheningan. Sadar tidak sadar, manusia sulit untuk mengheningkan dirinya karena nafsu yang bergelora. Pada zaman sekarang yang serba ramai dan hiruk pikuknya dunia, berapa banyak di antara kita yang bisa menikmati keheningan? Bukannya kita belajar untuk bisa mengheningkan diri, justru kita semakin terjebak dalam hiruk pikuk dunia yang penuh gosip. Dan tanpa sadar, kita menjadi bagian dari pelaku gosip terlalu banyak bicara. Bahkan ada kalanya tak sabar untuk menjadi yang terdepan menyebarkan gosip. Membicarakan sesuatu hal, membicarakan kejelekan orang lain, sia-sia tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru merugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam hiruk pikuknya dunia yang dipenuhi terlalu banyaknya orang-orang yang berbicara hal-hal yang tidak perlu, ada baiknya sejenak kita belajar menjadi hening. Belajar hening tidaklah perlu sampai melarikan diri ke tengah hutan dalam penyunyian secara khusus, tetapi kita dapat memilih setiap waktu sebagai waktu terbaik untuk menjadi hening. Sejatinya, manusia lahir dari hening. Saya menjadi teringat pada ungkapan ini. Tiap hari, manusia membutuhkan hening sebagai wujud persembahan terindah kepada Sang Mahakarya. Seperti halnya ketika saya membuat video ini, dini hari yang hening, benar-benar hening, bisa menjadi barusan hujan mengguyur hingga melelapkan penghuninya. Selanjutnya adalah bijak. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebijakan atau kebajikan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kebijakan itu mulai tertutup oleh kekotoran batin, sehingga tidak lagi menjadi karakternya. Walaupun masih ada, namun jarang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau keseharian. Orang bijak memang sudah sangat sulit ditemukan pada zaman sekarang ini. Seiring menipisnya kebajikan di dalam diri kita, maka sifat bijak pada diri kita sendiri sulit dimunculkan. Tak heran, kemudian kita menjadi pribadi yang begitu suka menghakimi orang lain. Kita lebih sibuk mengurusi orang lain dan menjadi hakim yang sangat hebat bagi orang lain, sampai-sampai lupa dengan keadaan diri sendiri yang sesungguhnya tidak berbeda dengan orang yang sedang kita hakimi. Malah terkadang lebih buruk lagi, tetapi kita tidak menyadari dan terus berusaha menjadi hakim dalam kebanggaan. Bila saja kita sejenak sadar dan mau menjadi bijak, pasti kita akan menjadi malu sendiri, karena sesungguhnya yang lebih layak untuk dihakimi adalah diri kita sendiri. Menghakimi orang lain tak ada gunanya sama sekali. Selain menyakiti perasaan orang lain, dapat pula menyakiti nurani sendiri. Jadi sangatlah bijak bila dikatakan, jadilah bijak, maka engkau akan menjadi baik, sehingga tidak lagi berselera menghakimi orang lain. Sepertinya kalimat ini pas bagi saya yang sok bijak dan masih membeling ini. Selain pepatah Tiongkok kuno tersebut,
Kata hening ini saya teringat ketika berziarah di makam Sunan Derajat Paciran, Lamongan. Tidak begitu jauh dari tanah lahir saya. Sejam perjalanan bisa sampai. Di makamnya, Sunan Derajat mewasiatkan pesan atau petua. Kalau tidak salah ada 7 pesan yang beliau wasiatkan kepada kita semua. Petuah-petuah tentang falsafah kehidupan dan kearifan budi pekerti, dan kesemuanya ditulis dalam bahasa Jawa yang sangat halus. Akan tetapi, dari 7 pesan tersebut, ada satu yang sangat menarik untuk saya bahas dan saya kupas, dan saya sendiri jadikan sebagai bahan renungan, yaitu petua yang berbunyi heneng, hening, huning, hanung, atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih berarti dengan kesabaran dan ketenangan dalam mensucikan diri dan menjernihkan pikiran, serta selalu ingat atas keadilan dan nikmat-nikmat Allah, maka kita dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Filsafat heneng, hening, huning, dan hanung adalah filsafat tentang pengendalian diri. Tata cara pengendalian diri dalam menghadapi gempuran-gempuran propaganda nafsu pada diri kita. Mengendalikan diri dari godaan-godaan syahwat duniawi yang terlalu berlebihan, seperti misalnya ambisi dan keserakahan atas kekuasaan, kerakusan dan ketamakan atas harta benda, hasrat dan keinginan yang menggebu-gebu atas sanjung puji dan kemasyuran, serta kesombongan dan kepongahan atas kemampuan diri. Heneng artinya adalah sabar, pasrah serta tawakal dalam menerima kehendak Gusti Allah. Dalam bahasa Jawanya nterimo ing pangdum lan tansah sumeleh marang peparingi Gusti Allah. Sifat sabar dan selalu tawakal dalam menerima kehendak atau takdir Allah adalah merupakan senjata pamungkas dalam menghadapi ribetnya, ruwetnya, serta sesaknya beban hidup yang menghimpit dalam perjalanan waktu yang mesti dan wajib kita lalui. Kemudian hening. Hening dalam pengertian sederhananya adalah mensucikan hati serta menjernihkan pikiran marang Gusti kang akarya jagat. Berzikir, bermeditasi, serta berkontemplasi kepadanya akan membuat hati kita menjadi tentram, terasa sejuk segar, selaksa menghirup udara di pagi hari yang jernih. Selanjutnya adalah huning. Huning artinya adalah bersyukur atas karunia-karunia-Nya dan menyadari akan keadilan-keadilannya. Bersyukur mengandung makna bahwa semua karunia dan anugerah yang dicurahkan Gusti Allah pada kita hendaknya tidak membuat kita lalai atau sombong dan mengingatnya. Hanung. Hanung mengandung makna bahwasanya kita mesti menggunakan akal kita, memanfaatkan pikiran kita untuk selalu merenung dan berpikir tentunya, serta mentafakuri keindahan-keindahan karya ciptanya. Betapa banyak karya ciptanya yang gumelar di alam semesta. Sebagai makhluk yang berakal, tentunya kita harus memikirkannya, merenungkannya, sehingga kita bisa mendapatkan ibrah atau pelajaran dari alam semesta. Belajar tidak mengenal waktu dan usia, mempelajari perilaku alam semesta, mengamati sifat-sifat manusia agar kita bisa memperoleh hikmah dan manfaatnya. Toh kita tidak perlu meminum racun untuk tahu bahwa racun itu mematikan. Tak perlu menyayat diri sendiri untuk tahu bagaimana rasanya sakit. Sedulur-sedulurku, hidup terlalu singkat untuk melakukan segala macam kesalahan kemudian mengambil pelajaran dari semuanya. Kita tidak hidup sendiri, mengapa tidak belajar dari kesalahan orang lain? Itu juga jika kita tidak cukup bodoh untuk mengulang kesalahan yang telah dilakukan orang lain, seperti kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh bangsa ini. Dari masa kerajaan hingga masa republik pada zaman sekarang. Sedulur-sedulurku, orang yang selamat adalah orang yang mampu mempelajari keadaan, mampu membaca situasi dan kondisi, menciptakan peluang dan kesempatan sendiri tanpa harus menunggu kesempatan itu datang menghampiri. Sak bejo-bejone wong kang lali isi bejo wong kan tansah eling lan waspada. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Semoga wacana ini bermakna dan bermanfaat. Sekali lagi matur sembah nuwun, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Mugi rahayu sagung dumadi.